Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina. Perkenalkan, nama saya Lucia Udinar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Febrianto. Perkenalkan, nama saya Alifah Ludia. Perkenalkan, nama saya Sarah Sonia. Akan mempresentasikan PowerPoint tentang analisa data berkala dengan metode moving array. Di bab 1 di sini ada pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Suatu kegiatan di sini seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Poin kedua di sini ada metode penulisan. Metode penulisan ini menggunakan Google Search dan studi pustakanya yaitu mencari di Google atau mencari referensi di buku lainnya. Poin ketiga ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini kita menuliskan makalah ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan nilai UAS ujian akhir semester pada mata kuliah statistika. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Di sini ada moving average. Apa itu moving average? Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historik. Moving average dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang pertama ada rata-rata bergerak sederhana atau single moving average. Metode ini digunakan untuk melakukan peramalan hal-hal yang bersifat random, artinya tidak ada gejala tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya, melainkan sulit diketahui polanya. Yang kedua, ada rata-rata bergerak tertimbang atau weight moving average. Apabila ada tren atau pola terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk mendapatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Praktik ini membuat teknik peramalan lebih tanggap terhadap perubahan karena periode yang lebih dekat mendapatkan bobot yang lebih berat. Selanjutnya ada manfaat peramalan. Pada dasarnya, peramalan adalah merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi yang ada pada masa itu agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pertimbangan tentang peramalan telah tumbuh karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena meningkatnya kompleksitas organisasi dan lingkungan. Hal ini menjadi semakin sulit bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan semua faktor secara memuaskan. Yang kedua, dengan meningkatnya ukuran organisasi, maka bobot dan kepentingan suatu keputusan meningkat pula. Yang ketiga, lingkungan dari kebanyakan organisasi telah berubah dengan cepat. Peramalan diperlukan karena adanya perbedaan-perbedaan waktu antara kebijaksanaan baru dengan waktu pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijaksanaan, diperlukan kesempatan atas peluang yang ada dan gangguan yang mungkin terjadi pada saat kebijaksanaan baru tersebut dilaksanakan. Peramalan diperlukan untuk mengantisipasi suatu peristiwa yang dapat terjadi pada masa yang akan datang, sehingga dapat dipersiapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Adapun manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat persediaan perencanaan dapat sebagai masukan untuk penentuan jumlah investasi. Yang ketiga, membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Situasi peramalan sangat beragam dalam horizon waktu peramalan. Faktor yang menentukan hasil sebenarnya, tipe pola data, dan berbagai aspek lainnya. Untuk menghadapi penggunaan yang luas seperti itu, beberapa teknik telah dikembangkan. Teknik tersebut dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pertama, metode kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, judgement atau pendapat,
dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya, peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan, seperti Delphi-Escarp, analogis dan penelitian bentuk atau morphological research, atau didasarkan atas ciri-ciri normatif seperti decision matrices atau decision trees. Metode peramalan kualitatif dapat dibagi menjadi ke dalam 5 bagian. Pertama, metode Delphi. Sekelompok pakar mengisi kuesioner, moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya, hal ini merupakan proses pembelajaran learning process dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Rand Corporation pada tahun 1950-an. Adapun tahapan yang dilakukan adalah: pertama, tentukan beberapa pakar sebagai partisipan. Sebaiknya bervariasi dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Yang kedua, melalui kuesioner email. Diperoleh peramalan dari seluruh partisipan. Yang ketiga, simpulkan hasilnya, kemudian distribusikan kembali kepada seluruh partisipan dengan pertanyaan yang baru. Keempat, simpulkan kembali revisi peramalan dan kondisi, kemudian dikembangkan dengan pertanyaan yang baru. Yang terakhir, apabila diperlukan, ulangi tahap 4. Seluruh hasil akhir didistribusikan kepada seluruh partisipan. Dugaan manajemen atau manajemen estimate atau bisa juga disebut dengan panel konsensus, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari suatu atau sekelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Teknik akan dipergunakan dalam situasi di mana tidak ada situasi atau alternatif lain dari model peramalan yang dapat diterapkan. Bagaimanapun, metode ini mempunyai banyak keterbatasan sehingga perlu dikombinasikan dengan metode peramalan yang lain. Riset pasar atau market research merupakan metode peramalan berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemesan produk atau yang mewakilinya. Metode ini akan menjaring informasi dari pelanggan atau pelanggan potensial atau konsumen berkaitan dengan rencana pembelian mereka di masa yang akan datang. Riset pasar tidak hanya akan membantu peramalan, tetapi juga meningkatkan desain produk dan perencanaan untuk produk-produk baru. 4. Metode kelompok terstruktur atau struktur group method seperti metode Delphi dan lain-lain. Metode Delphi merupakan teknik peramalan berdasarkan pada proses konvergensi dari opini beberapa orang atau ahli secara interaktif tanpa menyebutkan identitasnya. Grup ini tidak bertemu secara bersama dalam suatu forum untuk berdiskusi, tetapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh secara berunding. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendapat yang bias karena pengaruh kelompok. Pendapat yang berbeda secara signifikan dari ahli yang dalam grup tersebut akan dinyatakan lagi kepada yang bersangkutan, sehingga akhirnya diperoleh angka estimasi pada interval tertentu yang dapat diterima. Metode Delphi ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan ke segmen pasar baru, dan strategi keputusan bisnis lainnya. 5. Analogi historis atau historical analogi.
merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya, peramalan untuk pengembangan pasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analogi historik cenderung akan menjadi terbaik untuk pergantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu. Kedua, ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah peramalan yang dapat didasarkan atas data yang dapat dikuantitatifkan pada masa yang lalu. Teknik peramalan ini sangat beragam, dapat dikembangkan dari berbagai disiplin dan untuk berbagai maksud. Prosedur peramalan ini terletak di antara dua rangkaian kesatuan, yaitu metode naif atau intuitif dan metode kuantitatif formal yang didasarkan atas prinsip-prinsip statistika. Jenis yang pertama menggunakan ekstrapolasi horizontal atau musiman dan kecenderungan atau tren. Metode peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisa deret berkala atau time series, yaitu suatu analis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah menemukan pola dalam deret data historis dan mengekstrapolasikan pola dalam deret dan historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut ke masa depan. Yang kedua, ada metode kausal. Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan pendekatan sebab akibat dan bertujuan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan menemukan dan mengukur beberapa variabel tidak bebas yang akan diramalkan. Tujuannya yaitu menemukan bentuk hubungan tersebut dan menggunakan untuk menamakan nilai mendatang dari variabel tidak bebas. Jika kita mempunyai data berkala sebanyak n, n1, n2, dan seterusnya, maka rata-rata bergerak atau moving average, n itu waktu, seperti tahun, bulan, minggu, hari. Merupakan urutan rata-rata. Hitung sebagai berikut rumusnya. Rumus moving average tertuliskan MA sama dengan N1 plus N2 plus N3 per N. Keterangannya MA yaitu moving average, N1-nya data periode pertama, N2 data periode kedua, dan N3 data periode ketiga. Nah, untuk N yaitu jumlah rata-rata periode bergerak. Terus setiap rata-rata hitung di atas disebut total gerak atau moving total yang berguna untuk mengurangi variasi dari data asli. Apabila rata-rata bergerak dibuat dari data tahunan atau bulanan sebanyak n waktu, maka rata-rata bergerak disebut rata-rata bergerak tahunan atau bulanan dengan orde n atau moving average of orde n. Deret berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama, dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Komponen data berkala. 4 komponen deret berkala. Pertama, tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Yang kedua, ada variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur.
Yang ketiga, ada variasi siklik, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Dan yang terakhir, ada variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Rata-rata bergerak sederhana. Rata-rata bergerak sederhana metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 bulan sebagai dasar pencarian, rata-rata bergerak 3 bulan. A. Prosedur rata-rata bergerak sederhana per 3 bulan sebagai berikut. A. Jumlahkan data selama 3 bulan berturut-turut, hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut. B. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut dalam kurung 3 untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. C. Jumlahkan data berikut selama 3 bulan berturut-turut dengan meninggalkan bulan yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut dalam kurung 3 dan seterusnya sampai selesai. B. Kelemahan dari metode ini adalah A. Metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-rata. B. Metode ini tidak dapat menanggulangi dengan baik adanya tren atau musiman, walaupun metode ini lebih baik dibanding rata-rata total. Rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya, timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak ialah koefisien binomial. Rata-rata bergerak per 3 bulan harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata bergerak tertimbang per 3 bulan sebagai berikut. 1. Jumlahkan data tersebut selama 3 bulan berturut-turut secara tertimbang. 2. Bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut, dan seterusnya. Contoh soal. 1. Jumlahkan data tersebut selama 3 bulan berturut-turut secara tertimbang. 2. Bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tabel 1.1, cara penghitungan pada tabel seperti ini. Nah, penghitungannya sebagai berikut. Ada tahun 2010 dan bulannya Januari, Februari, Maret, dan seterusnya hingga Desember. Lalu dilanjutkan sampai 2011, Januari, Februari, Desember, hingga karena ini datanya 100 sampai 2018 April. Nah, ini ujungnya dari soal ini karena ada 100 data. Nah, cara penghitungannya sebagai berikut. Jadi di sini untuk moving average yang intervalnya 3, ini cara penghitungannya ini dijumlahkan untuk intervalnya karena ada 3, jadi 3 ini dijumlahkan lalu dibagi 3. Nah, untuk pengaplikasiannya untuk di Excel ini sebagai berikut. Ini untuk interval pertama yaitu 58 ditambah 61 tambah 62. Nah, lalu dibagi 3 sama dengan ini hasilnya. Untuk 58, 61, 62 dijumlahkan terus dibagi 3 ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya kita coba lagi. 61 untuk interval pertama ditambah interval kedua yaitu 62 ditambah interval 3 yaitu 73 sama dengan terus dibagi 3 hasilnya seperti berikut.
Untuk wage moving average-nya, cara penghitungannya berbeda dari moving average yang interval 3, yaitu ini adalah rata-rata bergerak sederhana, dan ini rata-rata bergerak tertimbang. Sama dengan cara penghitungannya menggunakan rumus 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Jadi di sini itu untuk moving average itu ini 58 dikali 1, 61 dikalikan 2, dan 62 ini interval yang ketiga ini dikalikan 1. Nah, kita coba terlebih dahulu. 1 dikalikan 58 yaitu interval pertama, ditambah 2 dikalikan 61 ditambah 1 dikali 62. Nah, ini untuk rumus 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Nah, sama dengan 4 ini yaitu hasil dari ini dibagi 4, hasilnya 60,5. Nah, kita coba lagi. Satu dikali 61 interval pertama ditambah 2 yang dikalikan ke 62 interval kedua, tambah 1 dikalikan interval ketiga yaitu 73, kurung hasilnya yang ini rumus 121 dibagi 4 hasilnya. Nah, dan untuk memudahkan, untuk Microsoft Excel ini mempermudah kita, jadi step hanya untuk sampai ke bawah tidak menghitung satu-satu, kita langsung saja seperti ini, lalu direct ke bawah. Nah, hingga data ke 100. Nah, ini hasil akhirnya untuk moving average dan intervalnya 3. Lalu untuk yang ini kita coba lagi, set. Kita share ke bawah hingga data yang ke 100. Nah, ini juga dapat dilihat untuk PowerPoint-nya. Nah, ini penjualan per bulan dari grafiknya dapat dilihat di sini. Karena penjualannya naik turun, jadi pada grafiknya juga akan tampil seperti ini, naik pada. Nah, ini tuh bulan tuh dari bulan 0 itu dihitung dari 1 yaitu bulan Januari. Di sini Januari berarti 1 sampai bulan 20 berarti berapa? Ini bulan ke-40, bulan ke-60, bulan ke-80, bulan ke-100. Ya. Nah, ini adalah barang hasil jumlah terjualnya, grafiknya ini naik turun. Selanjutnya ada cara penyelesaian. Yang pertama ada cara penyelesaian rata-rata bergerak sederhana, dan yang kedua ada cara penyelesaian rata-rata bergerak tertimbang. Yang pertama, cara penyelesaian rata-rata bergerak sederhana, yaitu kita memasukkan data sebanyak 3 bulan karena kita menghitungnya per 3 bulan. Di sini ada data bulan Januari yaitu 58, data bulan Februari 61, dan data bulan Maret 62. Kita jumlahkan semuanya 58, 61, dan 62 sama dengan 181. 181 dibagi 3, hasilnya 60,3333. Selanjutnya kita lupakan data Januari dan lalu kita masukkan data Februari, data Maret, dan data April. Kita jumlahkan lagi sama seperti cara yang pertama, lalu dibagi 3. Dan yang ketiga ada data Maret, April, dan Mei. Kita lupakan data Februari. Kita
kita jumlahkan lalu hasilnya bagi 3, sama seperti cara yang sebelum-sebelumnya. Dan hasil dari keseluruhannya yaitu 78,41. Yang kedua, ada cara penyelesaian rata-rata bergerak tertimbang. Karena di sini kita menggunakan rumus 121 sama dengan 4, jadi kita di sini data pertama dikalikan 1, data kedua dikalikan 2, dan data ketiga dikalikan 1, lalu hasilnya dibagi 4. Karena rumus tadi 121 sama dengan 4. Jadi 58 dikalikan 1, 62 dikalikan 2, 61 dikalikan 2, 62 dikalikan 1. Jadi hasilnya 58 ditambah 122 ditambah 61, hasilnya 142, lalu dibagi 4. Jadi hasil dari seluruhnya yaitu 60,5. Dan selanjutnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya, kita lupakan data Januari dan kita masukkan data Februari, Maret, dan April. Sama seperti tadi, 61 dikali 1, 62 dikali 2, 71 dikali 1, lalu kita jumlahkan. Jadi 61 ditambah 124 ditambah 73 ditambah sama dengan 285 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena tadi rumusnya adalah 121 sama dengan 4. Lalu hasilnya 64,5. Ini dari hasil rata-rata dari keseluruhannya bergerak tertimbang yaitu 78,49. Ini ada menghitung rata-rata bergerak menggunakan Microsoft Excel. Caranya sudah tertera di sini, tapi kita akan langsung praktekkan. Yang pertama, kita akan memasukkan datanya. Lalu kita akan ke data. Pada menu utama ada data, kita masuk ke data, terus ke data analis. Kalau nggak ada, kalian bisa cari di sini di file, lalu di option, dan di add in. Dan di sini ada toolpack, analis toolpack di sini. Kalian bisa ini dan klik oke. Itu kalau nggak ada berarti tinggal klik data analis. Di sini ada moving average, kita pilih moving average. Kita masukkan input range. Input range-nya kita dari data pertama sampai data paling akhir. Kalau ini label first row itu, kalau misalnya kita pakai label yang ini, karena kan kita nggak pakai label yang ini, berarti kita nggak usah. Terus intervalnya 3, karena kita menghitung per 3 bulan. Terus ini output range-nya kita pilih, kita akan memunculkannya di mana. Kita munculkannya di sini. Lalu chart output, lalu klik oke, dan hasilnya akan muncul seperti gambar di bawah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salah kata-kata atau dengan cara penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.